Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang terus-menerus memberikan kita karunia, limpahan kenikmatan yang tiada henti-hentinya. Semoga salawat dan salam tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tahapan-tahapan kehidupan setelah kematian, mulai dari meninggal dunia hingga sampai surga atau neraka. Tentunya pembahasannya tidak akan bisa detail ya, karena setiap tahapan-tahapan tersebut butuh pengajian secara tersendiri. Akan tapi saya hanya ingin berikan gambaran secara global bagaimana kehidupan seorang ya setelah dia meninggal dunia sampai di ujung masuk surga atau masuk neraka. Baik, maka pengajiannya kita beri judul ya, tahapan-tahapan dari kematian hingga surga atau neraka. Kita bisa membagi tahapan-tahapan tersebut menjadi beberapa tahapan. Yang pertama tentu kematian. Yang kedua alam barzakh atau alam kubur. Yang ketiga hari kebangkitan. Yang keempat padang mahsyar. Yang di padang mahsyar ini ada beberapa perkara, di antaranya yang kelima adalah haud, al-haud, yaitu telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus yang kelima, keenam ya, al-ard, yaitu pemaparan manusia ditampakkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh persidangan di antara hamba. Yang kedelapan al-hisab. Kemudian yang sembilan ya, setelah al-hisab al-mizan. Yang sepuluh setelah al-mizan namanya zulmah, kegelapan. Kemudian yang 11 sirat. Kemudian yang ke-12 al-qantarah. Yang ke-13 surga tentunya. Di sini sirat atau neraka. Yang tidak lolos akan masuk neraka. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini secara global perjalanan kehidupan manusia ya, dari mulai meninggal sampai penghujungnya surga atau neraka. Tentunya ini tidak ada dalil yang secara nas menyebutkan urutan seperti ini. Akan tapi para ulama berijtihad sehingga mereka mencoba untuk mengurutkan hal-hal tersebut. Terkadang ada perbedaan ijtihad di antara mereka, akan tapi secara global demikianlah urutan-urutan perjalanan hidup dari kematian sampai surga atau neraka. Sebelum kematian tentu namanya kehidupan. Kehidupan kita cuma sebentar ya, 60 tahun ya, ya sampai taruhlah 90 tahun.
Dan kita tahu bahwasanya umur umat Muhammad SAW antara 60 sampai 70 tahun. Kata Nabi SAW, "A'maru ummati baina 60 ila 70 wa aqalla man yajuzu dzalik." Umur umatku antara 60 sampai 70 dan hanya sedikit yang lewat dari 70 tahun. Rata-rata seorang setelah mencapai 60 sebelum 70 sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menjelaskan kepada kita bahwasanya kehidupan kita di dunia ini hanyalah sebentar. Sebentar sekali dibandingkan dengan perjalanan ya menuju surga atau neraka yang dilanjutkan dengan kehidupan yang sangat abadi. Padang mahsyar saja kata Allah fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sanah. Pada hari di padang mahsyar yang satu hari seperti yang ukurannya seperti 50.000 tahun. Apa bandingannya dengan hanya sekedar 60 sampai 90 tahun atau 80 tahun? Maka ini menunjukkan hidup di dunia cuma hanya sebentar. Yang perlu kita renungkan adalah kehidupan kita yang panjang ini yang tiada penghujungnya, yang merupakan kehidupan abadi. Seorang bagaimanapun dia hidup, dia akan meninggal dunia ya. Apalagi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'akumun nadhir," telah datang peringatan bagi kalian. Dan di antara peringatan adalah sebagaimana tafsir sebagian salaf adalah uban ya. Barang siapa yang melihat pada dirinya sudah mulai ada uban, ketahuilah itu peringatan dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya dia akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang semakin tua dia merasakan kelemahan. Yang tadinya dia pandangannya tajam mulai melemah, yang tadinya pendengarannya tajam mulai melemah, yang tadi kekuatannya kuat sekarang mulai melemah. Ini adalah rahmat Allah bagi seorang manusia agar dia sadar bahwasanya dia akan menuju kepada titik nol. Dia akan kembali ya lemah dan akan meninggal dunia. Seandainya seorang selalu kuat, selalu muda, maka dia akan lupa diri, dia akan sombong ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aina ma takunu yudrikumul maut." Dimanapun kalian berada, kalian akan dikejar oleh kematian. Walau kuntum fi burujim musyayyadah. Meskipun kau berada di tembok yang kokoh ya. Siapapun orangnya, apakah raja atau presiden, di tembok yang sangat kokoh, dijaga oleh pengawal yang luar biasa, bersenjata lengkap. Jika kematian datang kepadanya, tidak ada yang bisa menolak kematian tersebut ya. Ya. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Ketahuilah bahwasanya kematian yang kalian lari darinya, maka kematian tersebut akan menemui kalian. Oleh karena seorang harus berpikir tentang kehidupannya setelah kematian. Saya ingin tanya sama hadirin. Yang umurnya lebih dari 70 tahun angkat tangan. Kemana pergi? Sudah masuk dalam tahapan berikutnya. Baik, yang umurnya di atas 60, angkat tangan. 1, 2, 3, hati-hati ya. Hati-hati ya benar. Karena umur umat Nabi 60 sampai 70. Yang di atas 70 sudah enggak ada, ya. Yang rambutnya sudah ubanan angkat tangan. Sudah. Peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kematian akan datang dengan berbagai macam Allah kehendaki. Apakah dengan gempa, apakah dengan tsunami, apakah dengan sakit, ketabrak mobil, tiba-tiba kena jantung, ya. Macam-macam kematian. Dan sering kematian datang tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu. Oleh karena para hadirin hadirat yang Allah Subhanahu wa taala, inilah kehidupan kita yang hanya sedikit dari 60 sampai 70 tahun ya. Kemudian kita akan masuk pada fase berikut yang disebut dengan yaumul akhir. Dan yaumul akhir dimulai dengan kematian. Ya, dimulai dengan apa? Kematian. Selesai dari kehidupan dunia. Kematian para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya, yaitu dengan datangnya malaikat maut kemudian mencabut nyawa seseorang ya. Entah dicabut dengan cara yang keras sebagaimana nyawanya orang kafir atau dicabut dengan cara yang lembut sebagaimana nyawanya orang beriman. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta." Demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan keras seperti besi yang jatuh di kain wol yang basah kemudian ditarik seret susah dicari tapi akan ditarik dengan keras yang penting bisa keluar. Itulah nyawanya orang-orang kafir ya. Hanya saja kita tidak melihat hal tersebut ya. Walau tara id yatawaffal ladzina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum adbarahum wa dzuqu adzabal hariq. Seandainya engkau bisa melihat bagaimana malaikat mencabut nyawa-nyawa orang kafir sambil mukul wajah mereka dan belakang mereka dan malaikat berkata kepada mereka rasakan azab yang pedih. Bisa jadi kita melihat seorang kafir meninggal dalam kondisi tenang tapi sungguhnya nyawanya disiksa oleh malaikat. Ini perkara yang gaib. Adapun seorang yang beriman
maka nyawanya keluar dengan tenang seperti air yang keluar dari ceret dengan begitu mudahnya dan begitu lembutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita husnul khatimah. Kita sedang melakukan ketaatan, sedang baca Quran, sedang ibadah kepada Allah, ya. Kemudian dicabut nyawa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai kita sedang bermaksiat kepada Allah, tahu-tahu kita dicabut nyawa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Ada yang sedang merampok, tahu-tahu dibunuh atau terbunuh, ya. Ada yang lagi bermaksiat, ya, lagi berzina, tahu-tahu dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya. Dan berbagai macam orang. Ada yang lagi mabuk, tahu-tahu apa? Mati, dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi yang melihat hal-hal yang haram, tahu-tahu dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbagai macam sebab, ya. Maka jangan sampai seorang meninggal dalam kondisi su'ul khatimah. Dia berhati-hati, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ibu-ibu juga demikian. Jangan lagi ngomel-ngomel suami, tahu-tahu mati. Itu husnul khatimah atau su'ul khatimah? Ayo mama, bahaya. Baik. Kita lanjutkan kematian. Semua orang tidak akan bisa menghindari kematian ini. Siapapun orangnya, ya, siapapun orangnya akan meninggal dunia. Setelah itu dia akan masuk dalam namanya alam barzakh. Alam barzakh, barzakh dalam bahasa Arab artinya perantara. Ya, perantara antara alam dunia dengan alam akhirat. Dia termasuk di alam akhirat, tetapi maksudnya antara alam dunia dengan alam setelah hari kebangkitan, ya. Dan dinamakan dengan alam kubur karena kebanyakan orang meninggal dunia dikubur. Padahal siapapun orang yang meninggal dunia, meskipun tidak dikubur, maka dia sudah masuk dalam alam barzakh. Dan dalil yang paling kuat akan hal ini adalah kisah Fir'aun. Fir'aun dan bala tentaranya masuk dalam laut merah, bahkan bala tentaranya tidak terkubur, bahkan jasad Fir'aun diselamatkan. Al-yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Pada hari ini kami selamatkan jasadmu hai Fir'aun, dan konon jasadnya kemudian dimumi. Meskipun jasad mereka selamat, tidak dikubur, mereka sekarang sedang disiksa oleh Allah dalam siksa kubur. Kata Allah Subhanahu wa taala, "An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yauma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal adab." Maka neraka dipaparkan kepada mereka pagi hari dan petang hari, yaitu di alam barzakh. Kemudian pada hari kiamat dikatakanlah, "Wahai pengikut Fir'aun, masuklah kalian kepada azab yang lebih pedih." Jadi mereka nanti hari kiamat akan diazab dengan azab yang lebih pedih. Sekarang mereka sedang diazab di alam barzakh meskipun jasad mereka tidak dikubur. Oleh karena siapapun yang meninggal, apakah dimakan oleh ikan hiu, dimakan oleh ikan paus, ya, atau terbakar atau meledak tubuhnya, debunya berterbangan, bertaburan, ya. Dengan model apapun dia meninggal, maka dia akan masuk dalam satu alam namanya alam barzakh, ya. Namanya alam barzakh. Jadi tidak ada dalam Islam namanya ruh bergentayangan, enggak ada, ya. Ini mati kemarin dicekik orang, sekarang belum masuk alam barzakh, masih gentayangan, mencari siapa yang mencekiknya. Maka muncullah namanya gondruwo, muncullah namanya sundel bolong, yang paling indah namanya si manis jembatan Ancol. Tidak ada namanya ruh, tidak ada bergentayangan. Orang sudah meninggal, ruhnya akan masuk dalam namanya alam barzakh. Nah, di dalam alam barzakh, ya, dalam alam barzakh atau alam kubur, dia akan mengalami yang disebut dengan fitnah kubur. Yang dari fitnah kubur ini, kalau dia gagal atau berhasil, maka dia akan mendapatkan namanya nikmat kubur atau azab kubur. Yang dimaksud dengan fitnah kubur, yaitu pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Fitnah artinya ujian, pertanyaan. Ya. Semua orang akan ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir, kecuali orang yang mati syahid. Kafa bi barakati suyuf fitnah. Ya. Sungguh cukup bagi mereka kilatan-kilatan pedang yang mereka hadapi tatkala jihad itu sebagai fitnah. Sehingga tatkala mereka masuk kuburan tidak perlu lagi ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir. Adapun selainnya kaum mukminin secara umum akan ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir. Pertanyaan cuma 3. Mar rabbuk? Siapa Tuhanmu? Wa madinuk? Apa agamamu? Ya, wa man nabiyuk? Siapa rasulmu? Siapa nabimu? Ya. 3 pertanyaan. Dan seorang menjawab tatkala itu bukan dengan hafalan tapi dengan keimanan. Oleh karena seorang minta kepada Allah, yutsabbitullahu alladziina aamanu bil qauli tsabiti fil hayatid dunya fil akhirah. Allah mengatakan bahwasanya Allah akan mengkokohkan perkataan orang yang beriman tatkala di dunia dan tatkala di
akhirat. Di antaranya tatkala ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir, Allah akan kokohkan dia sehingga dia bisa menjawab, Tuhanku adalah Allah, agamaku adalah Islam, dan nabiku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan masalah hafalan. Kalau masalah hafalan semua orang bisa jawab. Orang kafir pun kalau kita tanya siapa Tuhannya umat Islam, mereka akan jawab Allah. Apa agamanya orang Islam? Orang kafir manapun tahu agamanya Islam. Siapa nabinya umat Islam? Semua orang kafir hafal. Bahwasanya nabinya orang Islam siapa? Muhammad. Ateis pun hafal, PKI pun hafal, semuanya hafal. Tetapi waktu ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir, mereka tidak bisa jawab kecuali keimanan. Kenapa? Begitu dahsyatnya, begitu mengerikannya malaikat Munkar dan Nakir, membuat mereka tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut. Orang-orang munafik akan menjawab, sami'tu nas yaqulun, Orang munafik mereka kenal betul siapa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi waktu mereka ditanya, mereka pernah ingat file mereka ada tapi mereka buka file tersebut tidak mampu untuk membuka file tersebut. Sehingga mereka mencoba untuk mengingat, mereka tidak mampu. Mereka tidak mampu. Akhirnya dihantam oleh malaikat Munkar dan Nakir. Ya. Jadi menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir adalah dengan keimanan, bukan dengan hafalan. Ya. Jangan kasih masuk kertas dalam kuburan, contekan nanti tidak ada manfaatnya, nggak ada manfaatnya. Seorang hanya bisa jawab dengan apa? Dengan iman. Kalau dia tidak bisa jawab, maka dia akan mendapatkan namanya azab kubur. Kalau dia bisa jawab, maka dia akan mendapatkan namanya nikmat kubur. Semoga Allah menganugerahkan kepada kita nikmat kubur. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Alam kubur adalah alam yang tersendiri, tidak bisa dikiaskan dengan alam-alam yang lain. Kita dalam kehidupan ini ada beberapa alam. Alam tidur ada. Alam nyata sekarang ada seperti sekarang ini. Ada namanya alam barzakh, ada namanya alam akhirat. Ini masing-masing alam tidak bisa dikiaskan dengan yang lainnya. Masing-masing punya spesifik yang tidak bisa dikiaskan dengan yang lainnya. Tidak usah kita berbicara tentang alam barzakh. Kita bicara tentang alam tidur. Alam tidur saja kita enggak ada yang bisa menjelaskan dengan ilmiah tentang apa itu namanya alam tidur. Tetapi seorang tatkala tidur dia merasakan hal-hal yang luar biasa. Terkadang dia bangun dalam kondisi ketakutan, terkadang keringat basah tubuhnya, ya. Terkadang dalam kondisi wajah berseri-seri, terkadang bahagia, terkadang mimpi indah, terkadang mimpi buruk, seakan-akan dia di alam nyata. Ternyata alam apa? Alam tidur. Ternyata alam tidur. Tiba-tiba seorang bermimpi dalam tidurnya, dia berpoligami. Begitu dia bangun, dia ketakutan, minta maaf sama istrinya. Maaf, tadi malam saya ini dipoligami. Dalam mimpi saja takut, apalagi di alam nyata. Baik. Ini alam tidak bisa dikiaskan. Nah, kebanyakan orang sesat dalam masalah alam barzakh karena mereka mencoba mengkiaskan alam barzakh dengan alam nyata. Dan itu kesalahan yang fatal. Karena tidak bisa dikiaskan antara alam yang satu dengan alam yang lainnya. Contoh dalam hadis Nabi SAW jelaskan bagaimana siksaan terhadap sebagian orang dalam alam barzakh. Waktu Nabi SAW dimimpikan bertemu dengan dua orang. Kemudian Nabi SAW melihat ada seorang yang sedang duduk, kemudian satunya berdiri, kemudian mengambil besi kalub, besi yang tajam, kemudian merobek dari bibirnya sampai ke lehernya. Kemudian dia pindah merobek lagi sebelah sini. Kalau sini dirobek maka sini sudah sembuh. Dia pindah lagi ke sebelah sini, robek sini sembuh. Dan terus begitu sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Berarti itu alam barzakh. Karena hari kiamat azab yang lain lagi. Disebutkan dia disiksa sampai hari kiamat. Maka Nabi bertanya, man hadza? Siapa ini? Maka dikatakan inilah orang yang dia berdusta, yakdzibu kadzbah, dia berdusta satu dusta saja. Fatablugul afaq. Maka kedustaan ini akhirnya sampai ke sepenjuru dunia. Satu dusta saja membuat dia bisa diadab di alam barzakh dengan azab yang sedemikian mengerikan. Ya. Kalau zaman dahulu orang mau dusta susah. Ya, sarana komunikasi tidak ada, media sosial tidak ada. Seorang berdusta dia harus sewa orang untuk naik kuda, bohong ke sana, bohong ke sini supaya bisa tersebar kedustaannya di seluruh alam semesta. Kalau sekarang orang mau dusta tersebar ke alam semesta gampang. Tinggal bikin pernyataan, tinggal berita palsu, kemudian enter, masuk ke di media sosial, tersebar di seluruh alam semesta. Kemudian dia diadab oleh Allah dengan adab seperti ini. Waliyadzubillah. Maka seorang hati-hati. Di zaman modern sekarang ini, jangan sampai dia sembarang berdusta. Kalau dia sengaja berdusta, kemudian disebarkan, dibaca di seluruh penjuru dunia, maka dia terancam dengan adab yang sangat pedih. Contohnya lagi Nabi SAW melihat ada seorang yang tidur bersandar di atas lehernya, kemudian yang satu berdiri mengambil batu, melemparkan batu tersebut kepalanya pecah, batunya menggelinding. Orang tersebut berjalan mengambil batu, kepala yang pecah tadi normal kembali, dia lempar lagi hancur. Terus demikian sampai hari kiamat. Nabi bertanya, man hada? Siapa ini?
Ini orang yang Allah ajarkan Al-Quran, di malam hari dia tidak baca sampai lupa, di siang hari dia tidak mengamalkannya. Maka diazab oleh Allah di alam barzakh. Satunya lagi, Rasulullah melihat ada seorang yang di sungai darah. Dia berusaha untuk keluar dari sungai darah tersebut. Sementara di pinggir sungai ada orang megang batu, melempar dia, kemudian mengenai mulutnya, kemudian dia mundur lagi. Dia mau keluar lagi, mengenai mulutnya, mundur terus sampai hari kiamat. Siapa ini? Dikatakan inilah pemakan riba, akilur riba, pemakan riba. Ada sungai darah. Yang satunya lagi Nabi SAW melihat sekelompok orang kemudian dikumpulkan dalam semacam tanur, yaitu tempat tungku yang besar, di bawahnya, di atasnya sempit. Laki telanjang, wanita telanjang dibakar di situ. Dibakar dari bawah, kalau sudah sampai ke atas apinya mati lagi, turun lagi, dibakar lagi, dan itu sampai hari kiamat. Mereka adalah lelaki pezina maupun wanita pezina. Itu semua alam barzakh. Sehingga ini dalil bahwasanya alam barzakh tidak bisa dikiaskan dengan alam dunia. Seorang mengatakan, "Ustaz, kuburan sempit bagaimana? Ada sungainya, ada ininya, ada tungkunya." Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Alam tersendiri yang seorang tidak boleh mengkiaskannya dengan yang lainnya. Dan saya ingatkan kepada hadirin, Ibnu Rajab Al-Hambali ya, dalam Lataiful Ma'arif, dia menyebutkan tentang faedah iktikaf. Kenapa kita perlu untuk iktikaf? Dia menyebutkan agar seorang terbiasa untuk berkholwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Benar, kita berbahagia tatkala kita berkumpul dengan keluarga kita. Kita berbahagia tatkala kita berkumpul dengan sahabat-sahabat kita. Tapi latih diri kita untuk bisa berbahagia tatkala kita bersendirian bersama Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya dengan iktikaf. Latih diri kita untuk bisa berbahagia tatkala berdua-duaan dengan Allah. Di antaranya dengan iktikaf, di antaranya baca Quran sendiri, di antaranya tatkala salat malam. Latih diri kita. Kenapa? Karena waktu kita akan banyak di alam barzakh. Tidak ada yang menemani Anda. Tidak ada teman-teman Anda menemani Anda. Anda hanya sendirian tatkala itu. Kalau Anda tidak terbiasa berbahagia dengan kholwat bersama Allah, Anda akan repot tatkala di alam barzakh. Padahal keberadaan Anda dalam alam barzakh jauh lebih lama daripada kehidupan Anda tatkala di dunia. Maka seorang melatih diri untuk berkholwat, berbahagia tatkala dia salat malam, tatkala dia baca Al-Qur'an, ya. Agar dia terbiasa untuk berbahagia tatkala bersendirian. Karena kalau Anda sudah meninggal, enggak ada yang temani. Omong kosong, ada yang bilang, "Wahai suamiku, kita hidup sehidup semati." Itu omong kosong. Kalau istrinya meninggal, apakah suaminya mau menemani dia dalam kuburan? Tidak. Ntar lagi suaminya kawin lagi. Itu benar, itu kenyataan. Nabi SAW mengatakan, "Yatba'ul mayyit salas." Mayat akan diikuti oleh 3. Ya. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Hartanya, keluarganya, dan amalnya. Fayarji al-ithnan, 2 akan kembali. Hartanya tidak akan dia bawa. Kemudian keluarganya akan meninggalkan dia. Benar, istri kita nangis-nangis waktu kita meninggal. Benar, anak kita nangis-nangis waktu kita meninggal. Tapi apakah mereka mau dikubur bersama kita? Jawabannya enggak. Jawabannya enggak. Kita akan sendirian dalam alam barzakh. Kalau kita tidak terbiasa berbahagia dengan berkholwat dengan Allah Subhanahu wa taala, kita akan repot di alam barzakh. Maka seorang berusaha untuk melatih diri berbahagia tatkala sendirian. Buka Al-Qur'an meskipun tidak ada yang lihat. Rajulun dzakarallaha khalian fafadhat ainah. Seorang tatkala bersendirian dia ingat Allah, maka dia pun meneteskan kedua air matanya. Oleh karena para hadirin Allah Subhanahu wa taala, ini alam barzakh, maka ini waktu yang cukup lama seorang menanti sampai tiba hari kiamat kelak. Kalau enggak dapat azab, dia akan mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan. Kemudian tiba hari kebangkitan. Hari kebangkitan disebutkan ada khilaf di kalangan para ulama. Apakah ada nafkhatain atau salasa nafkhat? Apakah ada 2 kali tiupan sangkakala atau 3 kali tiupan sangkakala? Taruhlah kita katakan 3 tiupan sangkakala. Yang pertama nafkhatul ula, tiupan sangkakala pertama, ya. Tiupan pertama yang disebut dengan nafkhatul faza'. Kemudian tiupan yang kedua yang dikenal dengan nafkhatu as-sa'q. Kemudian yang ketiga baru namanya al-ba'ats. Nafkhatul ba'ats. Sebagian ulama berpendapat bahwasanya proses terjadinya hari kebangkitan dengan 3 tiupan sangkakala. Yang pertama namanya nafkhatul faza'. Tatkala sangkakala ditiup oleh malaikat Israfil,
maka semua orang ketakutan, kaget. Pertanda akan terjadi perubahan di alam semesta ini. Wa yauma yunfakhu fis sur. Fa fazi'a man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah wa kullun atauhu dakhirin. Kata Allah Subhanahu wa taala, tatkala hari ditiupkan sangkakala, maka semua yang di langit dan di bumi ketakutan luar biasa, kecuali yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semua akan datang kepada Allah dalam kondisi rendah dan hina. Ya. Ini namanya nafkhatul faza'. Tatkala itu sangkala maka orang ketakutan, maka terjadi namanya hari kiamat. Hari yang sangat mengerikan. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Tatkala bumi digoncangkan dengan sedahsyat-dahsyatnya. Wa kharajatil ardu athqalaha. Tatkala bumi mengeluarkan isi perutnya. Wa idzal biharu fujirat. Tatkala lautan meluap, lautan keluar, bukan cuma tsunami sampai seluruh muka bumi. Keluar lautan tersebut menutupi daratan. Kemudian apa? Wa idzal biharu fujirat. Setelah lautan tersebut keluar meluap, kemudian lautan tersebut berubah menjadi lautan api. Apa yang terjadi dengan bumi? Yang terjadi dengan gunung. Wa yas'alunaka 'anil jibal faqul yansifuha rabbi nasfa. Mereka bertanya kepada engkau tentang gunung, katakanlah gunung tersebut akan dihancurkan oleh Allah dengan sehancur-hancurnya. Wa taral jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marra sahab. Engkau melihat gunung kelihatannya kokoh, maka pada hari kiamat akan diterbangkan seperti awan. Diterbangkan, dicabut dari pasaknya, kemudian ditabrakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hancurlah gunung-gunung tersebut, la tara fiha iwajan wala amta. Kau tidak akan melihat ada lagi lembah maupun ya gunung, semuanya telah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, idza sama'un fatarat, hari tersebut tatkala langit terbelah. Idza sama'un syaqqat, tatkala langit terbelah. Ya, kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa idza kusyitat, ya kata Allah, langit tersebut kemudian ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala seperti kulit dari hewan, kemudian dilepas oleh Allah Subhanahu wa taala dari tempatnya, dilepas oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Allah melipat langit-langit tersebut, ya, was samawati matwiyatun bi yaminih, maka langit-langit kemudian dilipat oleh tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Hari tersebut hari yang sangat dahsyat. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un 'adzim. Wahai manusia sekalian, takutlah kepada Rabb kalian. Sungguh gempa yang terjadi pada hari kiamat sangatlah dahsyat. Kita tidak berbicara gempa dunia yang sungguh mengerikan, yang sangat menakutkan. Kita bicara tentang gempa yang sangat dahsyat, jauh lebih dahsyat daripada apa yang kita alami di dunia ini. Itu gempa tatkala hari kiamat. Sampai kata Allah Subhanahu wa taala, "Yauma tarawunaha." Tatkala kalian melihat hari tersebut, tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Wanita yang sedang menyusui anaknya tidak akan dia pedulikan dengan anaknya. Ini gambaran bagaimana seorang ibu sangat sayang kepada anaknya dan dia sedang menyusui anaknya. Namun tatkala tiba hari tersebut, dia tidak akan pedulikan anaknya. Wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara. Engkau melihat orang berjalan seperti orang mabuk namun mereka tidak mabuk. Walakinna adzaballahi syadid. Akan tapi adab Allah sangat pedih. Itu namanya nafqatul ula, nafqatul faza, semua ketakutan. Setelah itu namanya nafqatul sa'at. Wa nufikha fis sur fa sa'iqa man fis samawati man fil ardi illa man syaa Allah. Maka ditiupkan kedua kali oleh malaikat Israfil sangkakala tersebut. Maka semua yang ada di langit dan di bumi semuanya tewas, semuanya mati, kecuali yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang bilang malaikat Jibril tidak ikut mati. Ada yang mengatakan hamalatul arsy yang memikul ya arsy Allah tidak mati. Ada yang mengatakan malaikat Israfil juga tidak mati. Ada yang mengatakan malaikat Israfil setelah meniup dia juga mati. Namun Allah menghidupkan dia kembali. Maka semuanya akan tewas. Kemudian setelah itu baru kemudian nafhatul ba'ats. Kata Allah Subhanahu wa taala yaitu tiupan untuk membangkitkan manusia. Tsumma nufikha fihi ukhra fa idzahum qiyamun yanzurun. Kemudian ditiupkan sangkakala yang berikutnya, tiba-tiba manusia bangkit dari kuburan mereka sambil menunggu kedatangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini yang disebut dengan hari kebangkitan. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kondisi manusia tatkala dibangkitkan? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Khusya'an absaruhum yakhrujuna minal ajdathi ka'annahum jaradun muntashir." Mata mereka terbelalak ketakutan. Yakhrujuna minal ajdath, mereka keluar dari kuburan-kuburan, ka'annahum jaradun muntashir, seperti belalang yang bertaburan. Al-Imam Al-Baghawi mengatakan hayaro, mereka bimbang mau kemana, seperti belalang yang terbang tidak ada arahnya. Mereka kaget dengan kondisi tersebut. Tiba-tiba dibangkitkan matahari dengan jarak 1 mil. Mereka bingung apa yang mereka lakukan. Hari tersebut
yauma yafirul mar'u min akhihi, tatkala seorang lari dari saudaranya, wa ummihi wa abi, dia akan meninggalkan ibunya dan ayahnya, wa sahibatihi wa bani, dia akan meninggalkan istrinya dan anak-anaknya. Kenapa? Seorang masing-masing sibuk dengan urusannya. Hari yang sangat mengerikan pada hari tersebut. Oleh karenanya disebutkan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan mereka dibangkitkan dalam kondisi tidak berpakaian. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuhsyarun nasu yaumal qiyamati hufatan uratan ghurlan buhman. Manusia akan dibangkitkan pada hari kiamat kelak dalam kondisi tidak memakai alas kaki, dalam kondisi tidak berpakaian, dalam kondisi belum disunat, dalam kondisi tidak bawa apa-apa, tidak ada secercah dunia yang dia bawa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kama bada'na awwala khalqin nu'iduh." Demikianlah sebagaimana kami mulai penciptaan, kami akan ulangi lagi. Sebagaimana seorang anak lahir di atas muka bumi ini, dari perut ibunya, tidak berpakaian, tidak beralas kaki, tidak ada harta yang dia bawa, demikian juga tatkala dibangkitkan pada hari kiamat. Jangankan dibangkitkan pada hari kiamat, tatkala seorang dikubur, apa yang dia bawa? Tidak ada yang dia bawa. Harta yang dia kumpulkan selama ini, rumah yang dia miliki, harta yang sangat banyak yang dia miliki, tidak ada yang dia bawa ke dalam kuburan. Sampai-sampai kalau orang meninggal di Arab Saudi, meskipun dia kaya raya, meskipun dia punya hotel, meskipun dia punya kebun-kebun yang banyak, kalau dia meninggal dunia, tidak ada harta yang dia bawa untuk dirinya. Kenapa? Kain kafannya gratis, proses penyelenggaraan jenazah gratis. Dia datang masuk dalam kuburan tanpa ada sepeser dari duit yang dia kumpulkan selama ini dia bawa ke dalam kuburan. Tidak ada sedikit pun. Tidak ada sedikit pun. Dia masuk dalam kuburan, tidak ada yang dia bawa dari hartanya. Tidak bisa dia manfaatkan sama sekali. Bagaimana kita tatkala dia dibangkitkan? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuhsyarun nasu yaumal qiyamati hufatan uratan. Dibangkitkan dalam kondisi tidak beralas kaki, tidak berpakaian. Jangankan dunia yang begitu banyak, sendal saja tidak punya tatkala dibangkitkan. Jangankan sendal, pakaian dia tidak punya untuk dibangkitkan. Semua yang dia miliki dia tinggalkan, jabatan, kehebatan, kekuasaan, semua dia tinggalkan. Dia bangkitkan dalam kondisi demikian. Tidak ada jabatan tatkala di akhirat kecuali dua, penghuni surga atau penghuni neraka. Semua jabatan ditinggalkan. Limanil mulkul yaum. Milik siapa kerajaan pada hari tersebut? Lillahil wahidil qahar. Hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Malik yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Tidak ada yang bisa sombong pada hari tersebut dengan kekuasaannya, dengan kekayaannya. Maka manusia dibangkitkan dalam kondisi sangat mengenaskan, tidak memiliki apa-apa yang dia kumpulkan selama ini di atas muka bumi. Oleh karena para hadirin yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, seorang hati-hati di atas muka bumi ini. Boleh dia kumpulkan hartanya, boleh dia bersenang-senang, tapi dia harus punya simpanan untuk akhiratnya. Karena apa yang dia kumpulkan akan dia tinggalkan. Semuanya tidak ada yang dia bawa dalam kuburannya, apalagi dia bangkit dengan membawa harta tersebut, tidak sepeser pun yang akan dia bawa. Kemudian manusia akan dikumpulkan di suatu padang namanya padang mahsyar. Padang mahsyar ini ada khilaf di kalangan para ulama. Apakah dia dari bumi tersendiri, bumi yang baru atau bumi yang ada sekarang ini kemudian dimodifikasi? Ada dua pendapat di kalangan para ulama. Nabi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat." Hari di mana bumi diganti dengan bumi yang lain. Baik, kata Allah Subhanahu wa taala, "Yauma tubaddalul ardu ghairal ard." Tatkala bumi diganti dengan bumi yang lain. Ada yang mengatakan bumi diganti dengan bumi yang baru. Ada yang mengatakan bumi yang sekarang inilah yang kemudian dimodif oleh Allah untuk dijadikan padang mahsyar. Dan pendapat yang kedua lebih dekat kepada kebenaran. Makanya Allah berfirman, "Wa idzal ardu muddat." Tatkala bumi ditarik, didatarkan. Kemudian dalam Al-Qur'an juga Allah berfirman, "Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha." Pada hari tersebut bumi akan mengabarkan tentang kabar-kabarnya. Itu dia akan bersaksi di hadapan Allah, si fulan melakukan ketaatan di atas saya. Si fulan salat di atas saya. Si fulan bersedekah di atas saya. Sebaliknya dia akan bersaksi, si fulan berzina di atas saya. Si fulan bermaksiat di atas saya. Sehingga bumi itu pula lah yang akan dijadikan sebagai padang mahsyar. Wallahu a'lam bishawab. Ini ada pendapat di kalangan para ulama. Kemudian manusia pun dikumpulkan di padang mahsyar, kemudian dibangkitkan sesuai dengan model-model mereka masing-masing. Orang-orang kafir dibangkitkan dengan mengenaskan, mereka berjalan di atas wajah-wajah mereka. Dibangkitkan bukan berjalan dengan kedua kaki, tapi menjadikan wajah mereka sebagai kaki mereka. Maka waktu Nabi ditanya, "Ya Rasulullah, bagaimana mereka bisa berjalan di atas wajah mereka?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Alaisa alladhi amshahu fid dunya ala rijlaihi, qadiran ala an yumshiyahu ala wajhihi?" Bukankah Allah yang membuat dia, orang kafir ini, waktu di dunia bisa berjalan di atas kedua kakinya, mampu untuk membuat dia tatkala di akhirat berjalan di atas wajahnya? Tentu Allah mampu. Bala.
Baik. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan nampakkan amal soleh mereka. Orang yang mati syahid akan dibangkitkan dengan tubuh yang penuh darah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-launu launud dam wa rihu rihul misik." Darah yang keluar berwarna darah tetapi aromanya aroma minyak kasturi. Seorang yang berpuasa akan dibangkitkan sementara mulutnya mengeluarkan bau yang sangat harum. Itulah di antara tafsiran sebagian ulama, la khalufu famis shaim atyabu indallahi min rihil misik. Sungguh bau mulut dari seorang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada minyak kasturi. Sebagian ulama mengatakan itu tatkala di hari kiamat. Jadi tersohor dia. Keluar bau harum dari mulutnya, orang tahu ini orang yang suka berpuasa. Orang yang suka azan maka akan dijadikan tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala. Innal muadzdzinina atwalun nasi anaqan yaumal qiyamah. Sungguhnya orang tukang azan maka akan ditinggikan oleh Allah pada hari kiamat kelak. Kenapa? Tatkala di dunia mereka senantiasa meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Maka pada hari tersebut mereka akan terlihat dari jauh dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian orang-orang yang berbuat kebaikan akan ditonjolkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Allah mencari-cari orang yang saling mencintai karena Allah. Ainal mutahabbuna bi jalali? Mana orang-orang yang saling mencintai karena aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Yang menyambung persaudaraan bukan karena dunia, tapi benar-benar karena Allah, karena akhirat, maka pada hari tersebut Allah akan muliakan mereka. Allah akan sohorkan mereka. Yang selama ini mereka ikhlas, tidak mau tampil, Allah akan tampilkan mereka semuanya pada hari kiamat kelak. Adapun para pelaku maksiat, mereka juga akan dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh, seorang yang berdusta maka akan dipasang liwat di hadapan dia, bendera menunjukkan inilah sang pendusta, inilah sang pengkhianat. Semua orang kenal orang ini pengkhianat. Orang yang suka minta-minta tanpa ada keperluannya, minta terus, tidak punya malu, maka pada hari kiamat kelak Allah akan datangkan dia dalam kondisi wajahnya wajah tengkorak, tidak ada dagingnya sama sekali. Kata Nabi SAW, la tazalul mas'alatu bi ahadikum hatta yalqallaha yaumal qiyamah wa laysa ala wajhi muz'atul lahmin. Akan senantiasa seorang meminta sampai dia datang pada hari kiamat bertemu dengan Allah dalam kondisi wajahnya tidak ada dagingnya sama sekali. Demikian juga seorang yang sombong, kata Allah Subhanahu wa taala, yuhsyarul mutakabbiruna yaumal qiyamah ka'amsali dzarfi suwarir rijal yaksyahumudz dzul min kulli makan. Orang-orang yang sombong pada hari kiamat akan dibangkitkan pada hari kiamat seperti ukurannya seperti semut. Bentuknya manusia tapi ukurannya seperti semut. Hampir diinjak oleh orang-orang, diliputi oleh kehinaan dari segala sisi. Di dunia selama ini dia sombong dengan jabatannya, sombong dengan hartanya, sombong dengan nasabnya, sombong dengan pangkatnya. Maka pada hari kiamat selama di dunia dia merasa besar, di dunia di akhirat Allah akan jadi kecil seperti semut, hampir diinjak oleh manusia-manusia yang lain. Demikian juga orang yang poligami tidak adil, hati-hati. Kata Nabi SAW, man kanat lahu imra'atani famala ila ihdahuma jaa yaumal qiyamati wa shiqquhu ma'il. Barang siapa yang punya dua istri, kemudian dia condong kepada salah satunya, maka datang pada hari kiamat badannya miring sebelah. Hati-hati. Kalau antum poligami ternyata tidak adil, antum akan dipermalukan oleh Allah pada hari kiamat kelak. Siapa si fulan? Jenggotnya panjang, celananya cingkrang, kok badannya miring? Ada apa gerangan dengan dia? Dia tidak adil waktu di dunia. Tapi kalau Anda adil, jangan khawatir. Anda akan jalan dengan tegak, mungkin dibopong oleh istri kanan dan istri kiri. Azan kah? Belum. Baik, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hari tersebut, matahari turun tuduna syams, jarak 1 mil. Maka manusia bercucuran keringat luar biasa. Bercucuran keringat luar biasa. Semakin tinggi iman mereka, semakin sedikit keringat yang bercucuran. Minhum man yablughuhul araq ila ka'baihi. Di antara mereka ada yang keringatnya sampai di kedua mata kakinya. Di antara mereka ila rukbataihi, yang keringatnya sampai kedua lututnya. Di antara mereka ila haqawai, sampai kepada pinggangnya. Wa minhum wan man yujimul araqu iljaman. Di antara mereka ada yang keringatnya sampai di mulutnya. Ini menunjukkan panas yang amat terik sampai keringat bercucuran sedemikian rupa. Sementara orang tidak mati-mati tatkala itu. Namun di sana ada orang yang berbahagia.
Yang dinaungi oleh Allah dengan naungan arsy Allah. Tidak ada naungan pada hari tersebut kecuali naungan arsy Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya orang yang rajin bersedekah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullu mri'in tahta dhilli shadaqatihi yaumil qiyamah." Setiap orang akan dinaungi oleh sedekahnya pada hari kiamat kelak. Semakin dia banyak bersedekah, naungannya semakin besar baginya. Demikian juga di antaranya 7 golongan yang Allah naungi mereka fi yaumil la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang Allah naungi mereka yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana telah antum ketahui. Yang pertama imamun adil, imam yang adil. Yang kedua syabun nasya'a fi ibadatillah, anak muda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah. Dia harusnya bermain-main sebagaimana teman-temannya, dia harusnya berhura-hura, dia harusnya bersenang-senang. Namun tidak, dia tinggalkan semua glamor kehidupan dunia untuk bertakwa kepada Allah. Dia ikut pengajian, jadi remaja masjid, taat kepada Allah Subhanahu wa taala padahal dia masih muda. Yang ketiga, rajulani tahabba fillah, ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Mereka berkumpul karena Allah dan mereka berpisah karena Allah, bukan karena dunia, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seorang yang hatinya senantiasa rindu ke masjid. Ini orang luar biasa. Dia rindu untuk dikumandangkan azan. Dia rindu untuk bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti sebagian kita tatkala ke masjid dengan hati yang malas. Mendengar azan bangun dengan susah payah. Orang ini tidak. Dia rindu kapan dikumandangkan azan. Dia rindu untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Orang yang hatinya selalu rindu kepada masjid Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, rajulun datu imra'atun dzatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Seorang lelaki yang dirayu oleh seorang wanita yang cantik jelita dan punya kedudukan, kaya raya, tapi dia takut kepada Allah. Dia berkata, aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini laki-laki sangat hebat. Diuji oleh wanita yang cantik, kemudian kaya raya. Antum enggak pernah saya rasa. Siapa juga cewek cantik mau rayu-rayu antum? Apalagi cantik dan kaya raya. Sebagian orang dirayu sama pembantunya, dirayu sama orang jelek, dia KO. Iya, dia berzina. Padahal yang rayunya perempuan biasa saja, lebih cantik istrinya. Dia KO dengan rayuan tersebut. Bagaimana lagi dengan perempuan yang cantik dan kaya raya? Di SMS, di WhatsApp, dikirim foto. Dia tidak simpan untuk merojaah, tidak. Dia hapus, dia blokir ini orang tersebut. Sebagian orang diganggu sama cewek, disimpan fotonya. Istrinya ngomel-ngomel, dia merojaah itu cewek. Bukan saya ya, jangan. Baik hadirin dan hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dia takut kepada Allah. Kenikmatan sesaat zina. Apa dia mau lakukan kemudian dia mengorbankan kenikmatan abadi surga? Tentu tidak. Orang yang berakal tidak akan melakukan demikian. Faqala inni akhafullah. Aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, rajulun tasaddaqa bi yaminihi fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Seorang yang bersedekah dengan tangan kanannya, kemudian dia sembunyikan sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Dia ikhlas luar biasa, tidak pernah menceritakan amal solehnya, tidak pernah pamer dengan amal solehnya. Sekarang musibah zaman sekarang, semua orang men-share seluruh amalan yang dia lakukan. Semua orang tahu, saya tidak berbicara tentang orang awam. Bahkan sebagian dai, kerjaannya men-share amal soleh yang dia lakukan. Pencitraan, murid-muridnya mencitrakan dia. Dan dia setuju dengan pencitraan tersebut. Bahkan sebagian dai, menukil pujian orang lain terhadap dirinya. Ini adalah riya. Kalau ini bukan riya, tidak ada lagi riya di atas muka bumi ini. Sekarang zamannya men-share, mengabarkan tentang amal soleh yang kita lakukan. Padahal Nabi SAW bersabda, Man istata'a minkum an yakuna lahu khabi'un min amalin salih falyaf'al. Barang siapa yang mampu untuk punya amalan saleh yang tersembunyi, maka lakukanlah. Dan yang ketujuh, rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat ainah. Seorang tatkala bersendirian, dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian dia pun menangis. Orang-orang ini yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala, orang beriman, mereka merasakan di padang mahsyar dengan waktu yang singkat sebagaimana penjelasan para ulama. Adapun orang-orang kafir, para pelaku maksiat, mereka akan merasakan padang mahsyar dengan waktu yang lama. Fi yaumin kana miqdaru 50 alf sanah. Hari yang rasanya seperti 50.000 tahun. Siapa yang kuat di hari tersebut? Hari yang sangat dahsyat yang kata Allah Subhanahu wa taala, yauma yaj'alul wildana shiba. Hari di mana anak-anak kalau melihat hari tersebut, maka rambut mereka akan menjadi beruban karena ketakutan yang amat dahsyat.
Baik, dikumpulkanlah manusia di padang mahsyar. Tatkala mereka dalam kondisi sangat payah dan parah, maka mereka minta agar Allah segera datang untuk memulai persidangan. Maka saat itulah ada namanya asy-syafa'atul uzma. Asy-syafa'atul uzma. Sebelumnya di sini ada namanya syafaat al-uzma. Sebagian ulama berpendapat sebelumnya bahwasanya di padang mahsyar ada namanya al-haud, telaga. Ada yang khilaf, dua pendapat di kalangan para ulama. Jumhur ulama berpendapat bahwasanya haudun Nabi sallallahu alaihi wasallam, telaga Nabi letaknya di padang mahsyar. Sebagian ulama berpendapat bahwasanya telaga Nabi terletak setelah sirat. Intinya khilaf. Al-Imam Al-Bukhari lebih condong bahwasanya telaga terletak setelah sirat, ya. Adapun jumhur ulama berpendapat bahwasanya telaga letaknya tatkala di padang mahsyar. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ana faratukum 'alal haud." Aku akan mendahului kalian di telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Nabi, "Likulli nabiyyin haudun." Setiap nabi ada telaganya. Nabi datang ke telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mempersilahkan umatnya yang sedang penuh kehausan untuk minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun umat-umat yang lain yang ingin menghampiri telaga Nabi, maka Nabi usir. Baik, kita lanjutkan pengajian kita. Ya. Para hadirin dan hadirat rahmatullah subhanahu wa taala. Maka manusia sangat kepanasan di padang mahsyar karena jarak matahari cuma 1 mil. Maka mereka minta tolong kepada para anbiya, para nabi, agar memohon kepada Allah untuk memberi syafaat kepada mereka, agar mohon kepada Allah agar persidangan segera dimulai. Saya kalau kasih gambaran ibarat ada orang ingin disidang tapi ruang sidang ditutup, hakimnya enggak datang-datang, sementara di luar panas sangat terik, tunggu berjam-jam, maka berusaha gimana hakimnya segera datang agar mulai persidangan. Maka dalam kondisi payah tersebut mereka datang kepada Nabi Adam. Kemudian mereka memuji Nabi Adam, "Ya Adam, anta abul bashar, khalaqakallahu biyadayhi wa asjada laka malaikatah. Amma tara ma nahnu fi? Ala tashfa' lana 'inda rabbik?" Mereka berkata, "Wahai Adam, engkau adalah nenek moyang manusia. Allah ciptakan engkau dengan kedua tangannya langsung dan Allah menyuruh malaikat sujud kepadamu. Tidakkah kau lihat?" Ya, jadi mereka sebutkan kehebatan Adam supaya Adam pede untuk minta syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan kemuliaan Adam. Tidakkah kau lihat kondisi kami? Kami ini cucu-cucumu. Tidakkah kau beri syafaat bagi kami di sisi Allah? Apa kata Adam alaihissalam? "Inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadaban lam yaqdab mithlahu qablahu wala ba'dahu." Sungguhnya Rabbku sedang murka pada hari ini. Tidak pernah Allah murka sebelumnya seperti ini, dan Allah tidak murka sesudahnya setelah ini. Dan sungguhnya aku telah melanggar pohon yang dilarang oleh Allah untuk aku mendekatinya. Kemudian kata Nabi Adam, "Nafsi, nafsi." Nafsi, nafsi itu artinya apa? Artinya saya juga butuh syafaat. Saya juga butuh syafaat. Sebagian orang menerjemahkan ya masing-masing. Enggak, bukan begitu terjemahannya. Terjemahannya nafsi, nafsi, saya juga butuh syafaat. Saya juga butuh syafaat. Bukannya Adam tidak mempedulikan mereka. Ya. Adam tidak egois, ya urusan saya sendiri, ente sendiri. Enggak. Tapi Adam mengatakan nafsi, nafsi, jiwaku juga butuh dengan syafaat. Idhabu ila ghairi. Pergilah kalian kepada nabi yang lain. Idhabu ila Nuh. Pergilah kalian kepada Nuh. Mereka pergi kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh juga minta uzur, tidak bisa beri syafaat. Kemudian mereka pergi kepada Nabi Ibrahim. "Wahai Ibrahim, engkau kasih Allah," dan seterusnya mereka puji. Nabi Ibrahim juga tidak bisa beri kasih syafaat. Nabi Ibrahim mengatakan, "Saya pernah berusaha 3 kali." Ya. Padahal dosa-dosa yang dilakukan oleh nabi-nabi ini, itu semua sudah diampuni oleh Allah. Mereka sudah bertobat. Namun mereka tetap tidak pede untuk minta syafaat, untuk ngomong kepada Allah, "Ya Allah, datanglah mulai persidangan." Mereka tidak berani. Kemudian mereka pergi kepada Nabi Musa. Nabi Musa berkata, "Inni qataltu nafsan lam umar biqatliha." Sungguh aku pernah membunuh satu jiwa yang aku dilarang untuk membunuhnya. Nabi Musa ingat lagi dosanya. Padahal dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak pede untuk berbicara kepada Allah. Pergilah kepada nabi yang lain, kepada Nabi Isa. Nabi Isa juga menolak sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad SAW sujud di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala, lantas memuji Allah dengan pujian-pujian yang kata Nabi, "Aku belum bisa memuji Allah sekarang dengan pujian-pujian tersebut." Ada pujian-pujian indah yang sekarang Nabi pun tidak bisa. Nabi hanya bisa tatkala di padang mahsyar, tatkala Nabi ingin memberi syafaat bagi umatnya. Baru Allah ajarkan tatkala itu. Maka Nabi memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian-pujian yang indah. Lantas Allah berkata, "Ya Muhammad, irfa' ra'sak wasal tu'tah washfa' tusyaffa'." Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu dari sujudmu. Mintalah, kau akan dikabulkan. Berilah syafaat.
maka itulah disebut dengan syafaatul uzma, yaitu yang kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'ataka rabbuka maqaman mahmuda. Semoga Allah membangkitkan engkau dalam kedudukan yang mulia, yaitu tatkala syafaatul uzma, tatkala seluruh nabi menolak, tidak pede untuk beri syafaat kepada manusia. Maka datanglah Allah, wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Datanglah Rabbmu dan malaikat bersaf-saf menyambut kedatangan Allah Subhanahu wa taala, maka dimulailah persidangan. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka disebut dengan al-ard, yaitu manusia dipaparkan seluruhnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa sembunyi. Karena padang mahsyar, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ma'lama fiha li ahad. Tidak ada tanda apapun di atas padang mahsyar tersebut. Tidak ada gunung, tidak ada lembah, tidak ada pohon, tidak ada rumah, tidak ada yang bisa bersembunyi. Semuanya kelihatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua nampak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaumahum barizun. Semuanya nampak kelihatan. Tidak ada yang tersembunyikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka mulailah namanya persidangan di antara para hamba. Yang punya masalah disidang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Maha Adil. Oleh karenanya, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, yang dibangkitkan oleh Allah bukan cuma manusia, hewan-hewan juga dibangkitkan agar Allah menunjukkan Allah Maha Adil. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idzal wuhusyu husyirat", tatkala binatang-binatang buas dikumpulkan di padang mahsyar. Ya. Wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irun yatiru bi janaihi illa umamun amsalukum. Ma farratna fil kitabi min syai', thumma ila rabbihim yuhsyarun. Kata Allah, tidaklah setiap binatang dan burung, ya, kecuali mereka adalah umat-umat seperti kalian, dan mereka akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dijadikan dalil oleh para ulama bahwasanya hewan-hewan juga akan dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat kelak. Untuk apa? Untuk menjalani qisas. Makanya dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tu'addunnal huquqa ila ahliha yaumal qiyamah hatta yuqada li syatil jalha min asyatil qarna." Sungguh kalian akan mengembalikan hak-hak kalian kepada pemiliknya. Hak-hak akan dikembalikan kepada pemiliknya. Sampai-sampai Allah akan mengkisos kambing yang bertanduk, yang di dunia pernah mentanduk kambing yang tidak bertanduk. Allah akan kisos hewan-hewan tersebut. Bukan berarti hewan ini setelah dikisos akan masuk surga atau masuk neraka. Tidak. Setelah itu, setelah dikisos, Allah mengatakan, kuni turaba, jadilah kalian sebagai tanah. Tapi Allah akan tunjukkan, jangankan hak di antara manusia, hak di antara hewan saja Allah kembalikan. Kalau hak di antara kambing yang bertanduk dengan kambing tidak bertanduk, Allah urus pada hari kiamat, apalagi hak manusia. Antum ambil apapun, antum akan kembalikan pada hari kiamat kelak. Kalau harta antum diambil, yakinlah akan dikembalikan oleh Allah pada hari kiamat. Sekarang seorang ngambil hak orang, menjatuhkan hak orang, melanggar hak orang lain, cuek, tidak peduli, pada hari kiamat akan dikembalikan. Contoh sederhana, tanah saja, lihat tanah. Tanah, sampai satu tanah, sertifikatnya sampai 2, 3, 4, banyak. Orang bukan ngerampas 1 jengkal lagi, 1 hektar dia rampas. Ini siksaannya kayak apa? Maniktata'a ardon shibron zulman, barang siapa yang mengambil sejengkal tanah karena kezaliman, tuwiqahu yaumal qiyamah sab'a aradin, dia akan dikalungkan dengan 7 lapis bumi pada hari kiamat kelak. Orang sekarang ngambil tanah banyak. 1000 meter, 2000 meter, patok, bikin sertifikat. Kalau ditegur, ya akhi, ini sudah ada yang miliki. Sudah ada sertifikatnya. Biasa sertifikat banyak. Bumi ini 7 lapis, 1 lapis, setiap lapis ada sertifikatnya. Dan itu mengerikan. Hari kiamat akan berbahaya orang-orang seperti ini. Maka orang akan disidang. Di sinilah orang-orang sangat mengerikan. Yang pertama disidang oleh Allah Subhanahu wa taala di antara manusia adalah fid dima, masalah darah. Masalah darah, masalah pemukulan, masalah pertumpahan darah. Maka yang terbunuh akan menggeret orang yang bunuhnya. Dia datang kepada Allah, "Ya Allah, hadza fulan qatalani." Ya Allah, si fulan ini pernah membunuh saya di dunia. Allah sidang pada hari kiamat. Semuanya disidang. Ini si fulan ngambil harta saya. Ini si fulan menjatuhkan harga diri saya. Ini si fulan menuduh saya dengan tuduhan yang tidak-tidak. Ini si fulan berdosa atas nama saya. Dia akan tuntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kambing saja Allah urus, apalagi manusia. Antum kalau harta dan martabat antum dijatuhkan, jangan sedih. Anda akan ambil pada hari kiamat. Jangan sedih. Harta kita diambil orang, jangan sedih. Akan kita ambil pada hari kiamat. Tidak ada al-huquq la tadhi'. Tidak ada hak yang akan hilang. Akan dikembalikan pada pemiliknya pada hari kiamat. Makanya kita tahu hadis tentang al-muflis, orang yang merugi.
Kata Nabi SAW, wa ya'ti bi salatin wa siyamin wa sadaqah. Dia datang dengan bawa salat, bawa pahala puasa, dengan pahala sedekah. Wa ya'ti wa qad syatama hadza. Namun ternyata dia pernah memaki si fulan. Wa daraba hadza, dia pernah memukul si fulan. Wa safaka dama hadza, dia pernah menumpahkan darah si fulan. Wa qadhafa hadza, dia pernah menuduh si fulan tuduhan tidak. Wa akhadha mala hadza, dia mengambil harta si fulan. Fa yu'ta hadza min hasanati, hadza min hasanati. Maka kebaikannya paling diambil lempar pada si fulan. Wa in faniyat hasanatu qabla an ma yuqda alaihi ukhidat min sayyi'atihim faturiyat alaihi thumma turiha finnar. Kalau ternyata belum selesai hutang-hutangnya kepada orang-orang tersebut, maka dosa orang-orang tersebut diambil, dilemparkan kepada dia, kemudian dilemparkan ke neraka jahanam. Itu namanya hari persidangan. Yang menghijang adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lawyer yang akan bela ente. Tidak ada pengacara yang bisa bela ente. Bahkan semua kalau ente bermaksiat, kalau anda bermaksiat, semua akan menuntut anda. Kulit anda akan berbicara. Kaki anda berbicara, tangan anda berbicara. Malaikat berbicara. Kitab-kitab terbuka menjadi bukti. Bumi akan berbicara. Anda tidak bisa lari. Kalau sekarang anda bisa datangkan pengacara yang hebat, anda bisa bermain dalam masalah hukum. Hari kiamat anda tidak akan bisa lakukan demikian. Kenapa? Yang jadi hakim adalah Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengatur atas segala sesuatu. Tapi setelah itu al-hisab. Masih kuat kah? Saya sudah capek. Baik. Hadirin, setelah itu namanya hisab. Hisab ini kalau bahasa kita namanya audit. Mengaudit amalan kita, semua diaudit, diklasifikasikan. Ya. Mana debit, mana kredit. Mana amalan soleh, mana amalan maksiat. Dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hisab, kata para ulama ada dua, ya. Yang namanya hisaban yasiran, al-ard atau hisab yasir. Yang kedua namanya munaqasyah. Orang-orang beriman akan dihisab dengan hisab yasir, ya. Hisab yang ringan. Apa maksud hisab yang ringan? Yaitu Allah akan panggil dia berdua dengan Allah, tidak dipermalukan di hadapan orang lain. Kemudian Allah akan bukakan sebagian dosa-dosa dia. Bukankah kau pernah melakukan demikian? Bukankah kau melakukan demikian? Kata dia, benar ya Allah. Benar ya Allah. Benar ya Allah. Hatta idza dhanna annahu qad halak, sampai dia menyangka dia akan binasa, maka Allah mengatakan, inni qad satartuha 'alaika fid dunya. Sungguh dosa-dosamu ini aku tutupi tatkala kau di dunia. Tidak aku ungkap dosa-dosa tersebut. Maka pada hari ini aku akan ampuni dosa-dosamu. Ini namanya hisaban yasir. Semoga Allah menghisab kita dengan hisab yang yasir. Allah tidak panjang-panjang, Allah tidak bongkar seluruhnya, hanya sebagian sampel-sampel. Agar hamba tahu betapa kasih sayang Allah kepada dia. Bahwasanya di dunia Allah tutup aib-aibnya. Kalau Allah bongkar saja 10 aibnya, tidak ada yang duduk dengan dia. Dan sekarang di akhirat Allah ampuni dosa-dosanya. Maka itu namanya hisab yasir. Adapun orang-orang yang binasa, maka mereka akan dimunaqasyah. Munaqasyah maksudnya disidang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang Nabi SAW bersabda, "Man nuqishal hisab udzib." Barang siapa dimunaqasyah oleh Allah, dia akan tersiksa. Tersiksa. Kenapa? Allah akan audit secara detail. Tidak ada yang ditinggalkan oleh Allah, baik yang besar maupun yang kecil, semuanya diungkap oleh Allah Subhanahu wa taala. Kau pernah begini, kau pernah begini, kau pernah begini, kau pernah begini, semua diungkap. Dan dia diaudit seperti itu, dia akan tersiksa. Tersiksa tatkala diaudit. Bayangkan kalau kita dipanggil orang, kemudian di hadapan orang, jaksa kemudian mengatakan hakim, kau pernah begini, jaksa itu mengatakan kau begini, dibongkar catatannya banyak sekali. Ya, ini sangat memalukan, ini sangat menyiksa dirinya. Kemudian yang kedua, siksaan, dia akan masuk neraka jahanam. Waliyadzubillah. Ya. Semoga kita dihisab dengan hisab yang yasir. Dan lebih daripada itu, semoga kita masuk surga tanpa hisab. Semoga kita masuk surga tanpa hisab. Taib, setelah diaudit, maka kemudian tatayur suhuf. Penerimaan apa? Catatan amal. Maka datanglah kitab-kitab catatan amal diberikan kepada manusia. Di antara mereka ada yang menerima catatan amal dengan tangan kanannya. Di antara mereka ada yang menerima catatan amal dengan tangan kirinya. Adapun orang yang menerima catatan dengan tangan kanannya, maka itu orang yang bahagia. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa amma man utiya kitabahu bi yaminih,
fayaqulu ha umqra'u kitabiyah inni dhanantu anni mulaqiyah fahuwa fi 'ishatir radiyah fi jannatin 'aliyah qutufuha daniyah. Kata Allah Subhanahu wa taala, adapun orang yang menerima catatan amal dengan tangan kanannya, itu ibarat rapot yang dia terima. Rapot dari amal kegiatannya selama di dunia. Allah berikan dengan catatan dengan tangan kanan dia terima. Maka dia bangga, dia buka catatan amalnya, ternyata isinya indah. Maka dia katakan, ha umqra'u kitabiyah, bacalah ini hasil rapotku, inilah ijazahku selama ini. Isinya semua indah, nilainya baik, dia bangga, dia katakan kepada manusia, bacalah catatan amal. Saatnya dia berbangga, saatnya dia menang, saatnya dia bahagia. Pantas jika dia bangga tatkala itu. Inilah rapot dia. Apa kata dia? Inni dhanantu anni mulaqiyah. Kenapa saya berhasil? Karena saya di dunia saya yakin saya akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka saya siapkan diriku untuk bertemu dengan hari ini, hari hisabku. Maka ini orang yang sangat berbahagia tatkala itu. Adapun yang satunya, wa amma man utiya kitabahu bishimali. Wa yaqulu ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah ya laitaha kanatil qadiyah ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Tatkala diberikan catatan amal dengan tangan kirinya, maka dia berkata, apa ini catatan amal? Apa ini? Dia tidak mau bertemu dengan hari hisab. Lam uta kitabiyah. Kenapa? Seandainya saya tidak menerima catatan amal ini. Wa lam adri ma hisabiyah. Seandainya saya tidak tahu tentang hisabku. Ya laitaha kanatil qadiyah, sebenarnya saya mati tatkala hari ini. Ma aghna anni maliyah, tidak bermanfaat harta yang aku kumpulkan. Halaka anni sultaniyah, kekuasaanku tidak bermanfaat pada hari tersebut. Dia menyesal. Dalam ayat yang lain, wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira innahu kana fi ahli masrura innahu dhanna alla yahur. Adapun orang yang menerima catatan amal dari belakangnya, maka ada khilaf di kalangan para ulama bagaimana dia menerima catatan amal dari belakang. Ada yang mengatakan caranya begini, belakang dan tangan kiri. Ada yang mengatakan tangannya masuk, kemudian tembus ke belakang, dia terima catatan amal dari belakang dan sekaligus dengan tangan kirinya. Maka pada hari tersebut dia akan mencela-cela dirinya, mengatakan celaka aku. Kata Allah, innahu kana fi ahlihi masrura. Dia dulu di dunia hanya bersenang-senang. Innahu dhanna alla yahur, dia menyangka dia tidak akan dikembalikan, berfoya-foya dengan dunia yang dia miliki. Dia lupa bahwasanya hidup dia cuma sebentar, dia lupa bahwasanya hartanya akan dia tinggalkan. Maka dia celaka pada hari tersebut. Setelah mereka menerima catatan amal, kata Allah, Iqra' kitabak kafa bi nafsikal yauma 'alaika hasiba. Bacalah catatan amal. Terbuka. Tidak mau dia buka, terbuka sendiri dia akan baca. Tatkala itu orang yang bermaksiat, orang kafir, maka mereka akan menyesal dengan penyesalan yang luar biasa. Kemudian mereka berkata, "Mali hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha." Kitab apa ini? Tidak ada satupun yang tidak tercatat. Semuanya tercatat. Yang kecil maupun yang besar, semuanya tercatat. Wa wajadu ma amilu hadira. Ya, maka mereka pun mendapati catatan amal mereka hadir di hadapan mereka. Baik, kita singkat cerita, mereka menerima catatan amal, setelah itu baru kemudian al-mizan. Hari penimbangan. Dalam hadis-hadis, timbangan ada yang ditimbang adalah catatan amal. Ada yang ditimbang adalah amalnya. Ada yang ditimbang adalah orangnya. Namun ini semua tidak ada perselisihan kata para ulama, semuanya kembali kepada amal saleh. Contoh dalil bahwasanya ditimbang catatan amal seperti hadis Sahibul Bitaqah yang didatangkan, ya, wa yunsyar lahu tis'atun wa tis'una sijillan, dibukakan bagi dia 99 catatan amal keburukan. Kemudian dia punya kartu la ilaha illallah. Kemudian ditimbang ternyata lebih berat la ilaha illallah. Ini berarti ditimbang apa? Catatan amalnya. Ada dalil yang timbang adalah amalnya, seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, walhamdulillahi wa subhanallah alhamdulillah tamla'ul mizan. Subhanallah alhamdulillah akan memenuhi timbangan. Contoh kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalimatani khafifatani 'ala lisani, thaqilatani fil mizani, ya, habibatani ila rahman. Dua kalimat yang ringan di lisan, dicintai oleh Allah, namun berat di timbangan. Yaitu kalimat apa? Subhanallah bihamdi, subhanallah azim. Contoh amal saleh ditimbang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min syai'in athqalu fi mizanil mu'min yaumil qiyamah min husnil khuluq." Tidak ada yang lebih berat pada hari kiamat dalam timbangan seperti beratnya
akhlak yang mulia. Akhlak mulia itu paling memberatkan timbangan. Murah senyum, mudah memaafkan, tidak sombong, tawadhu, menghargai pendapat orang lain, mendengarkan pendapat orang lain, itu akhlak yang mulia. Itu timbangannya sangat berat pada hari kiamat kelak. Kemudian ada dalil orang yang ditimbang. Seperti dalam hadis bahwasanya ada orang kafir datang dalam bentuk yang sangat besar, namun pada hari kiamat tidak ada nilai timbangannya sama sekali. Dalam hadis yang lain ada tatkala Ibnu Mas'ud bersama para sahabat yang lain, tiba-tiba ada angin yang menerpa sarung Ibnu Mas'ud, maka terlihatlah dua betisnya yang kurus, maka para sahabat, sebagian sahabat tertawa. Nabi bertanya, "Mimma tadhakun?" Kalian tertawa karena apa? Para sahabat berkata, "Min diqoti saqaihi." Karena kurusnya dua betisnya, wahai Rasulullah. Maka Rasulullah SAW berkata, "Lahuma fil mizan yaumal qiyamah athqalu min jabal Uhud." Sungguh dua betisnya Ibnu Mas'ud yang kurus itu pada hari kiamat akan lebih berat daripada gunung Uhud. Ya. Taib, timbangan itu punya dua sifat di sisi Allah. Yang pertama sifat timbangan adalah adil. Wa nada'u mawazinal qista yaumal qiyamah. Kami letakkan timbangan yang adil pada hari kiamat kelak. Yang kedua, detail. Sangat detail, sedikit pun semuanya ditimbang. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang melakukan kebajikan meskipun sedikit pun, maka dia akan melihat hasilnya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang melakukan keburukan sebesar seringan zarrah pun, sekecil apapun, dia akan melihat hasilnya. Dan zarrah itu sesuatu yang sangat kecil. Ada yang mengartikan semut kecil, ada yang mengartikan adalah butiran pasir yang kita ambil kalau kita pulkan tanah kita di tanah, ada kotoran kita ambil satu butir, itu namanya zarrah. Ada yang mengatakan partikel-partikel kalau kita buka jendela, ada partikel-partikel kecil kita ambil satu, itu namanya zarrah. Kalau ada kebaikan, keburukan sekecil itu akan ada hasilnya pada hari kiamat kelak. Luqman berkata kepada anaknya, "Ya bunayya, innaha in takum mithqala habbatin min khardalin fatakum fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah." Wahai putraku, sungguhnya amal kebaikanmu atau amalmu, buruk atau baik, meskipun hanya seringan biji sawi, fatakun fi sakhratin, meskipun amalmu tersebut tersembunyikan dalam batu, tidak ada yang lihat, di tengah-tengah batu yang besar. Au fis samawat, atau dibuang di luar angkasa sana, tidak ada yang lihat. Au fil ardi, atau tertanam dalam bumi yang paling dalam. Ya'ti biha Allah, Allah akan datangkan pada hari kiamat. Kalau Anda melakukan kebajikan, meskipun tidak ada yang tahu, meskipun niat yang baik dalam relung hati Anda yang paling dalam, Allah tahu dan Allah akan datangkan pada hari kiamat. Meskipun tidak ada yang tahu. Tapi kalau Anda melakukan kemaksiatan, meskipun semua orang tidak ada yang tahu, Allah akan datangkan pada hari kiamat kelak. Oleh karenanya benar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin thaliq." Jangan kau meremehkan kebaikan apapun meskipun hanya senyum tatkala bertemu dengan saudara. Kenapa? Timbangan Allah Maha Adil, kebaikan apapun tidak ada yang sia-sia. Sekecil apapun tidak ada yang sia-sia. Baik. Setelah itu disebutkan oleh para ulama, maka dibedakan, dikelompok-kelompokkanlah manusia. Setelah timbangan dikelompok manusia. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Maka terpisahlah wahai orang-orang jahat. Ya. Usyurul ladzina zalamu wa azwajahum. Kumpulkanlah orang-orang zalim berserta dengan pasangan-pasangannya. Yahudi dengan Yahudi, Nasrani dengan Nasrani, munafik dengan munafik. Ya. PKI dengan PKI. Ya. Dikumpulkan masing-masing. Koruptor dengan koruptor, orang-orang zalim dengan orang zalim. Ateis dengan ateis, dikumpulkan seluruhnya masing-masing. Yang sombong dengan orang-orang sombong, yang sombong dengan jabatannya, dikumpulkan orang sombong dengan jabatannya. Yang sombong dengan hartanya, dikumpulkan orang sombong dengan hartanya. Dikumpulkan berkelompok-kelompok. Kemudian datang namanya az-zulmah, kegelapan. Tiba-tiba Allah menjadikan tempat tersebut gelap gulita. Kemudian Allah menyuruh mereka untuk melewati sirat. Apa itu sirat? Sirat adalah jembatan yang diletakkan di alamat ini jahannam, diletakkan di atas neraka jahanam. Dan kita neraka jahanam sangat luas. Bahkan dalam hadis, dalam neraka jahanam ada matahari, ada rembulan. Buat apa? Agar orang-orang yang menyembah matahari dan rembulan merasa menyesal ternyata yang mereka sembah juga dalam neraka jahanam. Bukankah dalam hadis Nabi pernah mendengar bunyi batu jatuh? Apa itu? Batu yang jatuh ke dasar neraka jahanam sejak 70 tahun yang lalu. Berarti neraka itu sangat dalam dan sangat luas. Nah, kalau antum tahu neraka jahanam sangat dalam dan sangat luas, berarti sirat juga sangat panjang. Sementara sirat itu dalam sifatnya ada minas sya'ar wa ahaddu minas saif, lebih tipis daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang.
Kemudian di sampingnya ada kalalib, ada besi-besi yang siap mencabik-cabik orang yang melewatnya. Orang seorang butuh cahaya untuk bisa lewat sirat tersebut. Kalau dia tidak punya cahaya, dia akan terjatuh sementara dia harus lewat. Maka tatkala itu orang-orang musyrikin, orang-orang kafir, orang-orang ateis, penyembah berhala, semuanya langsung masuk neraka, tidak perlu lewat sirat. Makanya kata para ulama, yang lewat sirat hanya orang KTP-nya Islam. Hanya orang mukmin sama orang munafik. Orang munafik KTP-nya Islam. Kemudian semuanya sudah masuk neraka jahanam. Tinggal orang-orang munafik sama orang mukmin. Tatkala itu berpisah antara orang munafik dengan orang mukmin. Kemudian keduanya dikasih cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang munafik sudah senang dapat cahaya. Tiba-tiba Allah cabut cahaya mereka. Yukhadi'una Allah walladzina amanu. Wa ma yakhda'una illa anfusahum. Mereka menipu Allah tatkala di dunia, menipu orang yang beriman. Seakan-akan mereka beriman, ternyata mereka tidak beriman. Ternyata hati mereka benci dengan syariat Islam. Ternyata mereka benci dengan jilbab. Ternyata mereka benci dengan hukum qisas. Ternyata mereka benci dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Mereka tidak ridho Muhammad sebagai Nabi mereka. Mereka tidak ridho hukum-hukum Nabi sebagai hukum mereka. Adapun kita dianjurkan untuk membaca zikir pagi petang, raditu billahi robba, wa bil islami dina, wa bi Muhammadin nabiyya. Kita ridho Allah sebagai Tuhan kita. Kita ridho Islam sebagai agama kita. Kita ridho Muhammad sebagai Nabi kita. Kita ridho dengan hadis-hadis Nabi. Kita ridho dengan sabda-sabda Nabi. Ada orang-orang benci dengan syariat Islam, tapi KTP-nya apa? Islam. Maka pada hari tersebut, mereka dikasih cahaya. Mereka sudah senang, tiba-tiba Allah matikan cahaya mereka. Sementara orang-orang beriman cahayanya tetap menyala. Maka mereka mengatakan, "Unduruna naktabis min nurikum." Wahai orang beriman, tunggu kami ingin ambil cahaya kalian. Alam nakum ma'akum, bukankah kami dulu bersama kalian orang beriman? Kata orang beriman, qalu bala walakinnakum fatantum anfusakum wa tarabbastum wartabatum wa gharratkumul amani wa hatta jaa amrullah wa gharrakum billahil gharur. Benar kalian dulu bersama kami. Kalian KTP-nya sama-sama Islam. Kalian sholat Id sama kami. Kalian sholat bersama kami. Kalian puasa bersama kami. Tapi kalian menanti-nanti jatuhnya Islam. Wa tarabbastum, kalian nunggu Islam kapan jatuh. Kalian bahagia kalau Islam itu jatuh. Kalian terpedaya sampai datang waktunya kalian meninggal dunia. Maka tatkala itu mereka pun tidak bisa mendapatkan cahaya dan akhirnya mereka terjerumus dalam neraka jahanam. Tinggal orang beriman yang melewati sirat. Sebagian ada yang diberikan cahaya setinggi gunung, sebagian diberikan cahaya setinggi pohon korma, sebagian mereka diberi cahaya hanya sekejap sekecil lampu di ujung jempol mereka. Kalau lampunya nyala mereka berjalan, kalau lampunya padam dia berhenti, tidak berani jalan. Salah langkah, jembatan sangat tipis langsung masuk dalam neraka jahanam. Sebagian mereka berjalan dengan begitu cepat seperti kejapan mata, seperti cahaya kilat. Ada yang seperti ka'ajawidil khail, seperti kuda yang cepat berlari. Ada yang seperti onta yang berlari. Sesuai dengan keimanan mereka masing-masing. Di antara mereka ada yang tidak selamat. Nabi SAW duluan selamat. Nabi berkata, Allahumma sallim sallim. Ya Allah selamatkan, selamatkan, selamatkan. Namun tidak semua umat Muhammad akan selamat. Tidak semua umat Muhammad mendapatkan syafaat Nabi tatkala itu. Sebagian mereka terjatuh dalam neraka jahanam. Tatkala lewat, tahu-tahu dicabik oleh besi, kemudian dijatuhkan dalam neraka jahanam, masuk dalam neraka jahanam. Sebagian mereka tatkala lewat, dicabik-cabik oleh oleh besi-besi tersebut, terpotong tangannya, terpotong kakinya, namun dia bisa selamat. Kata para ulama, mereka itulah orang-orang yang punya dosa, namun tidak mengharuskan mereka masuk neraka. Cukup mereka diadab tatkala di atas apa? Sirat. Sehingga akhirnya mereka pun selamat. Yang tidak selamat masuk dalam neraka jahanam. Kemudian setelah itu melewati sirat, ada namanya qamtarah. Kalau kita gambarkan sederhana, misalnya ini adalah neraka, kemudian ini adalah sirat, sini tentunya surga. Maka setelah itu ada namanya qamtarah. Di sini namanya qamtarah. Qamtarah ini ada khilaf di kalangan para ulama. Apakah dia kelanjutan dari sirat, tapi bukan di atas neraka, dia di pelataran surga. Ada yang mengatakan jembatan tersendiri, namun bukan di atas neraka jahanam. Intinya kaum mukminin yang berhasil lolos dari sirat dikumpulkan di qamtarah. Buat apa? Untuk dibersihkan hati mereka. Mungkin yang masih jengkel-jengkelan, masih ngambek-ngambekan, yang mungkin tadi disidang oleh Allah marah-marahan. Allah bersihkan hati mereka. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Allah cabut
kejengkelan dari hati mereka sehingga mereka menjadi saudara-saudara yang saling berhadap-hadapan. Sehingga seorang mau surga dalam hatinya bersih, tidak ada kejengkelan sama sekali. Ya. Tidak ada kejengkelan sama sekali. Ya. Maka tidak benar waktu ada seorang bertanya kepada saya, Ustaz, saya tidak mau ajak istri saya masuk surga. Kenapa? Takut diomelin sama istrinya di surga. Ini mau kemana mas? Main sama bidadari. Ini dulu bidadari di sini sama. Itu enggak ada di surga. Semua istri ridha, tidak ada yang jengkel-jengkelan, kecemburuan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, semua masuk dalam hati yang bersih, maka mereka pun kekal dalam surga. Di antara penghuni surga dan penghuni neraka ada namanya Ashabul A'raf. Ashabul A'raf itulah orang-orang yang setelah ditimbang ternyata kebaikannya dan keburukannya sama berat. Yang Allah sebutkan dalam surat Al-A'raf, yaitu suatu tempat yang tinggi antara surga dan neraka. Ada yang mengatakan adalah sur, pagar, ada yang mengatakan bangunan. Ya, Allah berfirman, wa bainahuma hijab wa 'alal a'rafi rijalun ya'rifuna kullam bisimahum wa nadaw ashabal jannati an salamun 'alaikum lam yadkhuluha wa hum yatma'un. Dan di antara penghuni surga penghuni neraka ada Ashabul A'raf, tempat yang tinggi. Allah karena timbangan mereka dan kebaikan keburukan sama, Allah tahan mereka. Tidak tahu nasib mereka bagaimana. Tapi Allah buat mereka melihat penghuni surga. Mereka melihat penghuni surga, mereka berkata, salamun alaikum, kalian selamat. Lam yadkhuluha wa yatma'un. Mereka ingin masuk surga tapi mereka belum bisa. Wa idza surifat absaruhum tilqa ashabin nar. Kemudian mereka dibuat melihat penghuni neraka jahanam. Mereka melihat penghuni neraka jahanam disiksa. Qalu rabbana la taj'alna ma'al qaumidz zalimin. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan kami termasuk orang-orang yang zalim. Akhirnya mereka ditahan dalam waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu mereka pun masuk surga. Demikian para hadirin, hadirat yang rahmatillah Subhanahu wa taala, kajian kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala maafkan dosa-dosa kita, mengumpulkan kita di surganya kelak bersama Nabi dan para sahabat radhiyallahu ta'ala ajma'in. Demikian, tidak ada tanya jawab. Subhanakallah bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.